guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my English class. I hope that this video can useful for your English skill because learning English is very easy. Jadi belajar bahasa Inggris itu sangat mudah. So enjoy and good luck. Wait, before you watch this video, don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kelas Miss Lucky hari ini. Kali ini kita ada di bab selanjutnya, yaitu pada mata pelajaran Bahasa dan Sastra Inggris di semester 2 ini. Ya, bab kita sangat menarik, yakni tentang advertisement atau iklan. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada apa aja ya jenis-jenis iklan? Terus gimana sih cara membuat iklan yang baik dan benar, terutama di dalam bahasa Inggris? Dan fungsi iklan itu buat apa aja ya sebenarnya? Yuk langsung kita aja cari tahu dalam video kali ini. Okay, what is advertisement first? It is a picture, short film, song, etc. which tries to persuade listeners, readers, viewers to buy a product or service or attend an event. Jadi, definisi iklan bisa bentuknya gambar, film pendek, bahkan lagu itu juga termasuk iklan. Jadi, fungsinya adalah untuk mempengaruhi orang lain. Bisa pendengar, pembaca, atau penonton untuk membeli suatu produk atau menggunakan suatu jasa, dan juga bisa untuk menghadiri suatu acara. Advertising is a form for communication for marketing used to encourage, persuade, or manipulate an audience, viewers, readers, or listeners, sometimes a specific group, to continue or take some new action. Jadi, advertising atau beriklan adalah salah satu bentuk marketing atau penjualan untuk mempengaruhi orang lain, bisa audiens, pembaca, penonton, atau orang-orang tertentu. Supaya apa? Supaya melakukan apa yang kita inginkan. Apa itu? Ya, mungkin membeli atau menggunakan jasa kita atau bahkan menghadiri acara yang kita inginkan. Okay, there are 4 important strategic questions in advertisement. Okay, jadi kalau kalian ingin membuat iklan yang baik, caranya adalah berangkat dari keempat pertanyaan ini. Yang pertama apa? Yaitu what product will be offered. Jadi produknya itu apa sih yang mau kalian tawarkan? Kemudian jasanya ini apa sih yang ingin kalian tawarkan? Atau acaranya ini apa yang ingin kalian orang-orang hadir ke acara kalian? Seperti itu. Selanjutnya yang kedua yakni who will be target customers. Terus ini juga sangat penting. Jadi ilmu dasar marketing ya. Kamu tuh pengen orang yang beli atau pakai jasamu atau bahkan yang akan hadir di dalam acaramu itu spesifiknya seperti apa. Misal kamu mau jual barang mewah nih yang harganya di atas 100 jutaan. Nah, kamu itu harus tahu. Berarti target orang yang akan beli produkmu adalah orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Misalnya di atas 1 miliar paling tidak mereka omsetnya per bulan. How will the customers get the products? Gimana caranya pembeli atau klien kita mendapatkan produk kita? Nah, ini sangat penting. Apakah bentuknya mereka datang ke toko, terus mereka beli, atau belanjanya online, atau belanjanya lewat link-link tertentu? Itu juga harus dijelasin ya secara detail. Dan yang keempat, at what price should the product be offered? Nah, harganya mau berapa? Enggak melulu barang yang murah itu pasti laku. Seperti contoh tadi, penjualan harga dengan target tujuan pasar adalah 100 juta. Nah, bisa saja ketika kalian menjual barang yang bagus tapi harganya murah, bisa saja orang itu malah berpikir, ini bener gak sih? Jangan-jangan ini penipuan atau dan lain-lain. Makanya tahu harga yang tepat untuk customer kamu atau klien kamu itu amat sangat penting. Oke, sekarang selanjutnya adalah yakni tentang the language in advertisement. It should be evocative. Yang pertama adalah evocative, making readers and listeners remember or imagine something pleasant. Jadi evocative itu maksudnya adalah kata-kata itu susah untuk dilupakan. Kata-kata yang kalau ingat itu jadi ingat iklan ini deh, terus jadi remember kalau itu adalah produk kamu gitu. Misalnya iklan Pantene, kalau kalian tahu itu yang diiklankan oleh Anggun C. Sasmi.
Jadi kata-katanya adalah seperti ini, aku pakai sampo lain. Nah, itu tuh termasuk bahasa yang evocative. Jadi bahasa yang kayak terngiang-ngiang. Jadi kalimat itu tuh, oh ini tuh iklan ini loh gitu. Terus yang kedua adalah informatif. Yang kedua yakni informative, providing a lot of information. Terus yang kedua adalah informatif, tentu saja ya, harus informatif. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu persuasif. Karena apa sih harus persuasif? Ya, karena harus membuat orang-orang percaya dengan produk yang kamu iklankan tersebut, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah we also need to use powerful language, power to control people. Jadi di sini tuh lebih ke mempengaruhi ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bahasa untuk iklan itu harus yang easily understood. Jadi bahasanya itu harus yang mudah difahami, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah simple language and clear pronunciation, itamas. Jadi itu harus ya, karena tadi bahasanya harus singkat, padat dan jelas. Jadi di sini jelas yang dimaksud adalah baik pelafalannya maupun jelas maknanya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ketertarikan pembeli. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan kalimat active sentence, bukan passive sentence. Jadi pakainya kalimat-kalimat aktif, yaitu me. Misalnya kalau yang pasif itu di. Misalnya adalah contoh kalimatnya, saya memakai sepatu selama 3 hari. Kemudian menggunakan bahasa yang selanjutnya adalah bahasa yang solid and strong. Di sini maksudnya adalah padat dan kuat dalam pengaruhnya. And the last one, we must use positive language, not a negative language. Jangan pakai bahasa yang negatif ya, jadi gunakanlah bahasa yang positif. Selanjutnya adalah language style atau gaya bahasa di dalam sebuah iklan, itu juga sangat penting ya. Jadi misalnya newspaper, iklan ini ada di newspaper. Orang-orang itu akan melihat berdasarkan apa yang mereka baca. Jadi harus mempengaruhi mata mereka supaya orang-orang ini tetap enjoy ketika baca iklan tersebut. Nah, sedangkan untuk radio, orang-orang pay attention-nya adalah ke telinga. Karena mereka hanya mendengarkan. Nah, beda lagi kalau iklannya ada di TV, misalnya itu eyes and ears work together. Jadi harus menarik both eyes and ears. Selanjutnya adalah types of ads based on their media. Jadi yang pertama adalah print advertising. Contohnya newspaper, magazine, atau brosur. Kemudian yang kedua adalah broadcast advertising. Contohnya bisa kita lihat di television or radio. Kemudian yang ketiga adalah outdoor ads, banner, flags, atau lain sebagainya. Nah, misalnya nih, ada bendera-bendera pemilu yang berdebaran di pinggir jalan. Nah, itu juga termasuk salah satu iklan ya. Kemudian yang terakhir adalah digital advertising. Nih, zaman sekarang adalah zaman digital. Jadi semuanya bisa kita lewat digital nih. Contohnya adalah blog. Nah, kalau ada iklan di dalam blog, nah itu juga termasuk digital ads. Atau kita ambil contoh lagi adalah YouTube. Nah, di YouTube itu sering banget yang namanya iklan, yang biasanya lewat iklan. Nah, itu juga termasuk digital ads, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah product or brand integration. Nah, ini kalian harus tahu ya bedanya antara product or brand integration dengan digital ad. Jadi kalau product or brand integration adalah product placements in entertainment media like television show, YouTube video, etc. Jadi contohnya nih, misalnya kalian pernah lihat kan di televisi, misal ada satu produk yang mengiklankan atau mensponsori acara tersebut. Biasanya iklan tersebut bakal muncul terus di suatu acara tersebut, sering muncul gitu, seperti itu. Atau kita ambil contoh adalah di influencer atau ya influencer. Nah, itu biasanya ketika dia mensponsori mengiklankan sebuah produk di lewat video YouTube-nya atau Instagram-nya, itu juga termasuk dengan product or brand integration, seperti itu. Selanjutnya adalah how to make good ads nih. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu dulu nih tujuan klik iklan kita ini mau apa, untuk mempromosikan atau untuk mempengaruhi orang lain. Terus use simple present tense and simple sentences nih. Penggunaannya harus menggunakan simple present tense. Intinya menggunakan waktu yang sekarang sama menggunakan bahasa yang simple. Kemudian yang ketiga adalah mentioning name of product
or company, logo, slogan, utilization or advantage, pros sometimes, and how to use products promoted or where to find it sometimes. Jadi jangan sampai lupa untuk menyebutkan produkmu itu apa, harganya, slogan. Slogan ini sangat penting untuk kalian sebutkan. Kemudian keunggulan dari produk kamu itu apa? Apa sih yang membedakan produk kamu dengan kompetitor? Itu sangat amat penting banget untuk calon pembeli itu. Nah, ini dia, Miss punya beberapa contoh dari medianya. Ini adalah salah satu contoh gambar iklan es krim yang bentuknya berupa brosur. Nah, terus selanjutnya adalah broadcast ad. Nih, iklan-iklan yang biasanya kita temui di televisi atau radio. Nah, itu juga termasuk broadcast ad. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya banner. Nih, termasuk ke dalam outdoor ads. Itu biasa kita lihat di pinggir-pinggir jalan, baliho-baliho besar. Nah, itu termasuk outdoor ad. Nah, ada juga digital ad nih. Misalnya iklan yang muncul di YouTube selama 5 detik. Nah, itu juga termasuk digital ad. Selanjutnya adalah product or brand integration. An influencer made a video on YouTube or Instagram reviewing a certain brand product and she or she is paid for doing so. Jadi mereka ini melakukan itu untuk dibayar. Jadi gitu. Ini Miss ambil contoh adalah Laudia Cynthia Bella ketika dia mempromosikan sebuah produk hijab di akun Instagram pribadinya. Ini juga termasuk dengan brand or product integration, yaitu dia dibayar untuk mempromosikan produk tersebut. Atau contoh yang kedua adalah tentang mereview sebuah produk kecantikan, yakni Wardah. Nah, ini dia juga dibayar untuk mereview produk tersebut di dalam akun YouTube-nya. Nah, itu bisa kita sebut dengan product or brand integration. Nah, sekarang ada juga nih iklan yang menunjukkan tujuannya. Jadi yang pertama adalah untuk product promotion. Yang kedua adalah untuk social awareness atau iklan layanan masyarakat. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Contohnya adalah a clean river is a fun river. Jadi ini adalah salah satu contoh kepedulian kita kepada kebersihan lingkungan atau kebersihan alam seperti itu. Nah, sekarang ada juga yang namanya events ad, yakni untuk menghadiri suatu acara. Selanjutnya adalah events ad structure. Jadi giving information usually consists of the event offered. Jadi acaranya ini tentang apa sih? Misalnya tentang konseling, atau tentang penghalangan dana, atau tentang jumpa fans, atau konser, atau lain sebagainya. Kemudian how to reach the event. Jadi gimana nih untuk bisa sampai ke lokasi? Misalnya kita sebutkan 5 menit dari halte, 5 menit dari terminal, atau seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah statements or words to persuade. Jadi kata-katanya ini harus bisa mempengaruhi atau meyakinkan di audiens. Kemudian selanjutnya adalah price, harganya berapa nih untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian venue, lokasi pastinya di mana, kalian sebutkan. Yang terakhir adalah date and time, nih tanggal berapa, kemudian waktunya jam berapa, seperti itu. Ini salah satu contoh daripada event ads-nya, ya ini tentang konser di mana acara tersebut akan dilaksanakan, kemudian kapan dan lain sebagainya, di situ tertera di sana. Selanjutnya ada juga product ads. Product ads terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah nama, kemudian logo, slogan. Nah, ini part yang paling penting guys, yaitu advantages dari produk atau company tersebut. Jadi nih misalnya exam preparation, competitive prices, materials provided, working in small groups, dan lain sebagainya. Jadi menyebutkan apa sih nilai plus dari company tersebut atau dari produk tersebut. Okay students, this is the end of advertisement video. I hope you have a clear understanding about it. If you still have questions, please let me know in the comment section below. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and see you.